Tata surya. Tata surya adalah susunan benda-benda langit yang bergerak dengan pusat edar matahari. Anggota tata surya yaitu matahari, planet, asteroid, komet, meteoroid, meteor, meteorit, dan satelit. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan pusat tata surya di mana planet-planet dan benda-benda langit lainnya mengelilingi matahari. Matahari terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama inti matahari, yang kedua fotosfer, yang ketiga kromosfer, dan yang keempat lapisan korona. Yang pertama, inti matahari. Inti matahari adalah bagian terdalam dari matahari, memiliki suhu sekitar 14 juta sampai 15 juta Kelvin. Karena suhu yang tinggi, maka di lapisan ini terjadi reaksi fusi. Reaksi fusi terjadi karena dalam inti matahari ada muatan-muatan yaitu proton, elektron, dan neutron. Energi yang tercipta karena reaksi fusi dipancarkan keluar secara radiasi. Bagian inti ini ada di sekitar 502.000 km dari permukaan matahari dan memiliki diameter 386.160 km. Yang kedua, lapisan fotosfer. Fotosfer adalah lapisan terluar dari matahari. Fotosfer adalah bola gas sangat besar dengan ketebalan 300-350 km. Lapisan ini mirip piringan yang berwarna emas. Lapisan ini disebut juga lapisan cahaya karena memancarkan cahaya yang paling kuat. Selain cahaya, lapisan ini juga menyalurkan energi panas. Karena cahaya dan energi telah disalurkan, maka suhu lapisan ini menjadi yang paling rendah. Yang ketiga, lapisan kromosfer. Lapisan kromosfer adalah lapisan yang berada di atas lapisan fotosfer. Lapisan ini sering dikatakan sebagai atmosfer matahari. Lapisan ini memiliki ketebalan 2.000 sampai 16.000 km. Lapisan kromosfer ini memiliki partikel-partikel seperti proton, elektron, dan neutron. Suhu yang dimiliki lapisan ini rata-rata 4.200 sampai 20.000 Kelvin. Lapisan ini tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi bisa dilihat saat terjadi gerhana matahari total. Lapisan ini mirip cincin berwarna merah. Warna merah ini adalah pembuktian bahwa lapisan ini memancarkan cahaya yang lebih lemah dibandingkan fotosfer. Yang keempat, lapisan korona. Lapisan ini mencakup fotosfer dan kromosfer. Lapisan ini terdiri dari gas yang tipis. Karena berbentuk gas yang tipis, maka bentuknya bisa berubah-ubah setiap waktu. Lapisan korona sering terlihat sebagai mahkota berwarna putih, tapi saat terjadi gerhana matahari total, ia berwarna keabu-abuan. Karena mempunyai bentuk seperti mahkota, tapi lapisan ini diberi nama korona yang artinya mahkota. Lapisan ini mengandung atom besi, nikel, argon, dan zat kapur. Kita bisa mengamati lapisan ini menggunakan teleskop yang disebut coronagraph. Yang kedua, planet-planet. Planet di tata surya ada 8 yang dikelompokkan ke dalam 2 bagian, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam adalah planet yang dekat dengan matahari, seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Planet luar adalah planet yang jauh dari matahari, seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 1. Planet Merkurius. Jarak planet Merkurius ke matahari adalah 57 juta kilometer. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Merkurius tidak memiliki satelit. Suhu di Merkurius berkisar antara 900 sampai 700 Kelvin. Kala revolusi Merkurius adalah 88 hari dan kala rotasi 59 hari. Yang kedua, planet Venus. Planet Venus adalah planet kedua terdekat dengan matahari. Planet ini tidak memiliki satelit. Planet Venus memiliki ukuran gravitasi dan komposisi yang hampir mirip dengan planet Bumi. Planet ini memiliki suhu rata-rata 735 Kelvin sehingga disebut planet terpanas di tata surya. Planet ini mempunyai kala rotasi 243 hari dan kala revolusi 225 hari. Yang ketiga, planet Bumi. Jarak Bumi ke matahari adalah 150 juta kilometer. Bumi adalah planet ketiga dari matahari, yang merupakan planet terbesar kelima dari 8 planet di tata surya. Bumi memiliki 1 satelit alami. Hanya di Bumilah terjadi kehidupan.
Suhu di bumi rata-rata 15 derajat Celcius dan lebih panas di 33 derajat Celcius. Dengan kala rotasi 24 jam dan kala revolusi 365 hari. Yang keempat, planet Mars. Mars memiliki jarak 228 juta kilometer dari matahari. Mars dijuluki planet merah karena warnanya yang kemerah-merahan. Mars memiliki 2 satelit alami, dan Mars adalah planet kedua terkecil di tata surya. Mars memiliki rata-rata suhu 13,85 derajat Celcius, memiliki waktu rotasi 25 jam dan kala revolusi 687 hari. Yang kelima, planet Jupiter memiliki jarak 779 juta kilometer dengan matahari. Jupiter adalah planet terbesar dengan jumlah satelit alami terbanyak, yaitu 78 satelit. Suhu rata-rata minus 108,15 derajat Celcius. Memiliki waktu rotasi 10 jam dan revolusi 11 tahun. Yang keenam, planet Saturnus. Jarak Saturnus ke matahari adalah 1430 juta kilometer. Saturnus adalah planet yang berwarna kuning pucat dan memiliki cincin dari bongkahan es. Saturnus memiliki 62 satelit alami. Suhu di Saturnus minus 139,15 derajat Celcius. Waktu rotasi 11 jam dan waktu revolusi 29 tahun. Yang ketujuh, planet Uranus. Jarak planet Uranus ke matahari adalah 2.880 juta kilometer, berwarna biru muda dan memiliki 27 satelit alami, dengan suhu rata-rata minus 224,15 derajat Celcius, waktu rotasi 17 jam dan waktu revolusi 84 tahun. Yang kedelapan, planet Neptunus. Jarak Neptunus ke matahari adalah 4.500 juta kilometer, berwarna biru dan memiliki 14 satelit alami serta merupakan planet dengan waktu revolusi terlama di tata surya. Suhu rata-rata minus 214 derajat Celcius, dengan waktu rotasi 16 jam dan waktu revolusi 165 tahun. Yang ketiga, asteroid. Asteroid merupakan benda langit yang mengelilingi matahari, menyerupai bebatuan. Asteroid memiliki jumlah yang banyak dan menggerombol, membentuk sabuk raksasa. Gerombolan asteroid ini berada di Mars dan Jupiter. Oleh karena ada sabuk raksasa ini juga adanya pengelompokan antara planet dalam dan planet luar. Asteroid memiliki orbit berbentuk elips dan beraktivitas bebas di luar angkasa. Ciri-ciri asteroid: yang pertama, bentuknya tidak beraturan. Yang kedua, mengorbit pada matahari. Yang ketiga, tersusun atas debu dan es. Yang keempat, memiliki ukuran yang lebih kecil dari planet kerdil. Yang kelima, jumlah terbanyak terdapat di sabuk utama di antara planet Mars dan Jupiter, yaitu sekitar 750.000 asteroid. Yang keenam, benda langit yang tidak aktif. Ketujuh, memiliki permukaan berbatu. Dan yang kedelapan, jumlahnya banyak dan tersebar di seluruh tata surya. Contoh asteroid: sudah banyak asteroid yang sudah ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan, antara lain Ceres, Pallas, Vesta, dan Hygeia. Yang keempat, komet. Komet adalah bintang berekor yang bergerak bebas di luar angkasa. Sesekali peredarannya melintasi planet bumi sehingga dapat dilihat oleh manusia dalam kurun waktu tertentu. Komet terbentuk dari es dan debu. Komet terdiri dari kumpulan debu dan gas yang membeku apabila jauh dari matahari. Material penyusun komet terdiri dari gas karbon dioksida, metana, dan air. Namun ketika mendekati matahari, material ini akan menguap sehingga membentuk kepala dan ekor. Ekor komet memiliki panjang yang mencapai jutaan kilometer. Ciri-ciri komet: yang pertama, tersusun atas partikel debu dan es yang telah membeku. Yang kedua, memiliki orbit atau lintasan yang berbentuk lonjong atau elips. Yang ketiga, sangat mudah terbakar, terlebih di bagian ekornya. Bagian-bagian komet. Yang pertama, inti komet. Inti komet merupakan bagian yang paling terlihat dari bumi. Diameter inti ini mencapai beberapa kilometer. Inti komet ini terbentuk dari penguapan bahan-bahan es yang mudah menguap menjadi gas-gas yang terlihat berpijar. Yang kedua, koma. Koma merupakan daerah yang penuh kabut atau daerah yang mirip dengan tabir menyelimuti inti komet. Daerah ini sebagai daerah yang pekat karena terkena uap dari inti komet yang semakin mengepul apabila dekat dengan matahari. Yang ketiga, lapisan hidrogen.
Lapisan hidrogen adalah lapisan yang menyelubungi koma sehingga tidak tampak oleh mata manusia. Awan di lapisan ini sangat tebal sehingga diameternya bisa mencapai 20 juta kilometer. Yang keempat, ekor komet. Ekor komet merupakan hal yang paling menakjubkan dari komet. Panjang ekor komet bisa mencapai jutaan kilometer. Jenis-jenis komet. 1. Komet berekor panjang. 2. Komet berekor pendek. 3. Komet yang pernah terlihat. Komet yang pernah terlihat di antara lain A. Komet Halley. Komet yang paling terkenal ini melintasi bumi secara periodik yaitu 75-76 tahun sekali. Di antaranya tahun 1986. B. Komet The Cock Paraskepo-Fopoulos tepat pada tahun 1944. Yang ketiga, Komet Hale-Bopp tepat pada tahun 1997. Yang keempat, Komet Ikea-Seki tepat pada tahun 1965. Yang kelima, Komet West tepat pada tahun 1976. Yang keenam, Komet MC Nook tepat pada tahun 2007. Yang ketujuh, Komet Eclipse tepat pada tahun 1948. Yang kedelapan, Komet Kohoutek tepat pada tahun 1973. Yang kesembilan, Komet Bennett tepat pada tahun 1970. Yang ke-10, Komet Lovejoy C 2011 W3 tepat pada tahun 2011. Yang ke-11, Komet Melis tepat pada tahun 1917. Yang kelima, meteoroid, meteor, dan meteorit. 1. Meteoroid. Meteoroid merupakan batu-batu angkasa berukuran kecil yang melayang bebas di angkasa serta bergerak dengan cepat. 2. Meteor. Meteor adalah sebuah pecahan atau serpihan dari sebuah benda langit yang masuk ke dalam atmosfer bumi serta menimbulkan terjadi gesekan antara permukaan meteor dengan udara dengan kecepatan tinggi. Meteor disebut juga dengan bintang jatuh. Yang ketiga, meteorit. Meteorit merupakan suatu batu meteor yang berhasil dan masuk mencapai permukaan bumi. Perbedaannya, jika meteoroid terdapat di luar angkasa, meteor terdapat di dalam atmosfer, sedangkan meteorit terdapat di permukaan bumi. Jenis-jenis meteorit. Yang pertama, berdasarkan komposisinya, yaitu meteorit besi, meteorit stony, dan meteorit campuran. Yang kedua, berdasarkan asal-usulnya. Yang pertama, meteorit keplanetan. Yang kedua, meteorit kekometan. Yang ketiga, meteorit parabol. Yang ketiga, berdasarkan hujan meteor. Yang pertama, hujan meteor Orionid. Yang kedua, hujan meteor Perseid. Yang ketiga, hujan meteor Geminids. Dan yang keempat, hujan meteor Quadrantid. Yang keenam, satelit. Satelit merupakan benda langit yang bergerak dengan orbit mengelilingi planet. Berikut nama-nama satelit berdasarkan planetnya. Di Merkurius tidak ada yang namanya satelit, begitu juga di Venus. Di Bumi kita mempunyai satu satelit yaitu bulan. Di Mars mempunyai 2 satelit alami yaitu Phobos dan Deimos. Di Jupiter memiliki 78 satelit alami, di antaranya Io, Europa, Ganymede, dan Callisto. Yang keenam, Saturnus. Terdapat 62 satelit alami yaitu di antaranya Titan dan Hyperion. Yang ketujuh, Uranus. Terdapat 27 satelit alami, di antaranya Titania dan Oberon. Yang kedelapan, Neptunus memiliki 14 satelit alami, di antaranya Triton dan Nereid. Itulah penjelasan tentang tata surya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.